Bagaimana caranya? 1001 jalan menuju ke Roma, Bapak bisa. Saya tidak udah, ayo Pak, besok STL ya pokoknya, itu berarti kan orang nanti kamu tak gajinya saya potong gitu lah, malah pada tidak STL semua karena dipaksa. Jadi tidak ada lagi paksaan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mendorong tanpa mendesak. Gimana? Oh, ini masih muda semua di sini. Kayaknya udah didorong dan didesak ya. Paling enak kan itu tuh. Mendorong tanpa mendesak. Gimana itu implikasinya? Jadi kita harus mendorong, tapi tidak mendesak. Kita mengencourage, tapi kita tidak membuat kekacauan juga. Jadi kamu jalurnya itu memang ke sini. Ya. Kemudian kita menjelaskan tanpa menggurui. Ini kalau di sini saya itu merasa saya itu menggurui karena saya menjelaskan. Makanya saya bingung tuh ini lagi SCL atau TCL, tapi ya sudah apa-apa. Ya. Jadi ada orang yang merasa digurui. Saya digurui ini sama Pak Asis ini, saya nggak senang. Sebetulnya tidak, tujuan kita tidak menggurui, tapi kita bisa menerangkan. Bagaimana caranya? 1001 jalan untuk bisa menerangkan tanpa menggurui. Memang biasanya hal-hal seperti itu tidak akan langsung lahir. Langsung lahir artinya orang mengajak tanpa memaksa, tahu-tahu dia ikut saya, itu mungkin kita memberikan contoh yang baik. Orang, apalagi sebetulnya kalau seperti orang marketing itu kan paling bagus kan bisa mengajak tanpa memaksa, bisa mengikuti. Ya kalau kita saya dosen di fakultas itu yang senangnya dodolan itu kan, saya senangnya jualan. Itu jadi apapun jadi uang, atau apapun yang dipegang Pak Asis itu jadi uang karena dijual. Lah ya wong iso didol, kenapa tidak dijual kan gitu ya. Cuma sekarang kita bisa melihat, saya ingat pada waktu saya masih mahasiswa, saya itu selalu ya itu tadi meng-create bagaimana supaya bisa mendapatkan uang dengan cara berwirausaha, berwira swasta. Pada saat itu orang petani di sana itu menanam melon, tapi dia tidak bisa memasarkan. Ya. Jadi di Indonesia itu sebenarnya kalau pertanian itu kalau untuk produksi gampang, karena negara kita subur makmur. Tapi begitu untuk pemasaran itu yang kemudian petani mengalami kesulitan, sehingga di sini diperlukan marketing yang handal. Nah, untuk itu pada waktu itu mereka petani kata, oke deh Pak. Kemudian saya membeli semua pada petani dengan harga Rp1.000 per kilo. Itu tahun zaman saya masih mungkin beberapa 900 nggak sampai Rp800 per kilo. Kemudian saya jual Rp1.000 per kilo, saya ngambil untung Rp200 per kilo. Berapa? 25% ya kan, hebat banget. Mereka petani karena mereka penanamannya itu dulu tidak dirawat dengan baik, buahnya itu kecil-kecil. Saya kan juga pusing ya, orang biasanya kalau beli buah senangnya kan besar. Bagaimana cara menjual buah? Terus saya katakan, Bu, paling enak kalau ada yang suka marketing, kalau jualan itu ke ibu-ibu, jangan ke bapak-bapak. Bapak-bapak itu terlalu rasional. Ibu-ibu itu bisa dengan perasaan dihapusi wae iso. Itu memang kodratnya, wanita itu mudah ditipu, senang ditipu, ya. Dan laki-laki itu senang menipu. Nah, ya, setuju? Setuju enggak? Kalau nggak setuju dengan pacarnya atau dengan istrinya ngomong, Bu, kamu kok jelek, langsung mesti nggak dikasih makan sehari semalam. Tapi Bu, kamu kok cantik sekali, masakannya mesti enak. Padahal jano ya rayu, tapi bilangnya mesti Bu cantik sekali. Wanita berarti kan senang ditipu toh itu. Nah, laki-laki kan berarti senang nipu. Yang belum nikah kalau punya pacar, boleh ngomong dengan pacarnya seperti itu. Dek, kamu kok cantik sekali. Mesti dia langsung wah berbunga-bunga. Padahal di luar dia selingkuh dengan yang lebih cantik lagi. Nah itu, itu kodratnya wanita suka ditipu dan laki-laki kodratnya. Jadi kalau jualan itu kan sebenarnya ada
ya bukan unsur tipu, tapi bagaimana merayu seorang wanita. Jadi saya jualnya kepada ibu-ibu mesti. Bu ini loh, ibu putranya berapa? Oh saya cuma 2 anak. Kalau 2 itu beli melonnya itu yang kecil saja, karena sekali buka langsung makan dan itu masih segar. Kalau ibu beli yang besar-besar, nggak akan habis dimakan 1 kali makan. Terus dia pikir, oh iya ya, iya sudah ini beli, oh iya ya sudah saya beli lah. Akhirnya dia beli untuk 3 hari beli 3, untuk 5 hari dia bisa beli 5. Artinya bagaimana kita merayu pembeli itu untuk supaya bisa membeli hasil jualan saya. Nah itu yang kemudian teknik-teknik seperti itu kan teknik marketing sebenarnya. Saya tidak kuliah di ekonomi, tapi saya lebih pintar dari orang ekonomi yang tentang marketingnya. Karena semua bisa jadi uang. Sehingga di situ yang kemudian orang mau membeli dan dia percaya. Yang harus diingat memang kita harus menjaga kualitas. Jadi kalau lo itu kan banyak di sana murah, oke di sana murah, tapi kan tidak ada garansi bisa dikembalikan atau lebih enak dari yang barang saya. Jadi itu hanya intermezzo saja, teknik bagaimana kita bisa mendorong tanpa memaksa ataupun mengajak tanpa memaksa, menjelaskan tanpa menggurui. Kemudian memberikan contoh tanpa bermaksud pamer, ya. Jadi bukan pamer, memang semuanya diniatkan, didasarkan kepada niat kita mau pamer atau tidak. Artinya HP saya ini terbaru loh, ini tuh saya keluarkan terus gaya nih, artinya itu berarti saya memang pamer. Tapi karena saya tidak pamer, karena saya juga bisanya cuma SMS sama telepon, ya walaupun HP-nya paling mahal ya saya masukkan saja lah di kantong kan seperti itu. Ya. Kemudian menilai tanpa maksud mencela. Nah, tanpa maksud mencela itu memang kadang-kadang orang memberi penilaian itu jangan merendahkan yang bersangkutan, ya supaya dia tidak merasa direndahkan atau dicela. Penonton itu kan penonton sepak bola itu kan cuma bisanya kan berkuar-kuar itu, oh, goblok itu ini dikeke, ini harusnya diserangkan ke sana, nanti dia nanti gol, kalau tidak gol nanti dia marah-marah, padahal dia sendiri harus main bola sepak bola, dia tidak bisa, dia cuma bisanya mencela. Orang delok itu, orang Jawa delok itu kendel alok, jadi memang beraninya itu cuma mencela aja. Wong delok itu kan delok bal-balan itu kendel alok itu berani mencela. Jadi orang nonton bal-balan itu, goblok ini harusnya disanakan, ini harusnya diginikan, harus dikirim ke sana. Padahal pada waktu dia bermain bal-balan sendiri, dia tidak bisa apa-apa. Malah ada balnya dia malah lari sendiri. Makanya seperti saya tidak suka bal-balan. Uang bola 1 kok direbut orang 20, itu mbok ya dikasih 1-1 aja kan malah seneng gitu kan. Nah, itu kendala gitu nanti. Ya. Oh, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ini kita belum ke perubahan paradigmanya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana model konvensional atau yang kita sebut dengan TCL tadi dengan SCL-nya ini. Yang pertama tentang TCL itu selalu memberikan fakta. Saya selalu memberikan kepada mahasiswa saya, kamu harus membaca buku, iya. Tapi harus kamu sadari bahwa apa yang tertulis di buku itu adalah sesuatu yang sudah basi. Dia bingung. Loh Pak, ini buku keluaran baru loh, tahun 2014. Lah iya, tapi itu kan penelitiannya tahun berapa? Ya tahun 1900, kan sudah basi. Tapi itu fakta memang. Jadi membaca buku itu sebenarnya mendapatkan berita yang sudah basi karena sudah lama, hanya diterbitkan sekarang. Nah, yang apa baru itu yang pertama kali kita dengarkan atau yang kita peroleh secara langsung. Itu adalah pengalaman itu adalah sesuatu yang baru. Fakta. Nah, di dalam SCL itu bukan fakta lagi, tapi adalah pemecahan masalah. Kalau fakta itu hanya menghafal biasanya. Oh ya, bahwa bola itu bulat. Tapi pada SCL, bola itu tidak bulat, tapi kenapa bola itu bisa menggelinding? Nanti akhirnya dia akan mengatakan, oh iya bola itu bisa menggelinding karena dia bola. Coba besok Bapak Ibu memproduksi bola untuk sepak bola dengan bentuk segitiga atau kotak. Ya, bentuknya segitiga atau kotak atau segi 6 biar lebih cantik. Tidak ada yang beli karena dia tidak bisa menggelinding. Jadi akhirnya dia akan kesempatan bahwa yang bisa menggelinding itu bentuknya adalah bulat. Kemudian TCL itu upaya individual. Nah, upaya individual itu biasanya tadi yang saya katakan, yang orang senang membaca, dia akan belajar dengan membaca
apapun buku yang dimiliki di perpustakaan semuanya dibaca. Dia berusaha secara individu.